Marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Ratu Surga puji syukur nomor 16. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi Kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan, Hai Dunia Buka Pintumu, puji syukur 549. Hai dunia buka pintumu, lihatlah datang Rajamu, penuh dengan karunia. Siapa yang terbelenggu di dalam dosa dan maut, melihat cahayanya, lihat Raja nan perkasa, cahaya tiba, malam sirna, hidup damai sudah tiba. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudari, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing, selamat pagi. Mengawali hari yang baru ini dengan penuh syukur, kita hadir di hadapan Allah dan juga sambil memohon agar seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini sungguh tetap di bawah tuntunan dan kasih-Nya agar kita dapat menjalaninya dengan baik, penuh gembira, dan berani memberikan kesaksian-kesaksian sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam sabda-sabda yang kita dengarkan hari ini, terlebih oleh Stefanus dan teman-temannya yang sungguh berani terus memberikan kesaksian dalam seluruh kehidupannya meskipun berhadapan dengan penganiayaan. Juga lewat Ekaristi Kudus ini kita ingin bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Bapak Mikael Runtung, dan Ibu Arni Mapandin yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-20. Juga kita ingin memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan bagi saudari Agneta yang mempersiapkan diri untuk ujian hasil penelitian untuk kepentingan tesis. Semoga berjalan dengan baik. Agar layak pantas perayaan kudus kita, perayaan syukur dan permohonan kita ini, mari kita sejenak di hadapan Allah menyadari segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita dan memohon rahmat pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabda-Mu, dan ajarlah kami memenuhi kehendak-Mu seturut teladan Putra-Mu terkasih yang kini sudah mulia serta duduk di sisi kanan-Mu. Kami bersyukur atas segala tuntunan-Mu di dalam seluruh perjuangan hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh tetap setia dan teguh di dalam iman kepada-Mu. Kami juga bersyukur berbahagia bersama dengan hamba-Mu, Bapak Mikael Runtung dan Ibu Arni Mapandin, yang telah Engkau tuntun dengan penuh kasih dalam hidup perkawinan mereka hingga pada usia yang ke-20 tahun. Tentu banyak suka duka yang mereka alami, namun mereka tetap dalam kegembiraan hidup bersama karena kasih dan berkat-Mu tetap menyertai mereka. Semoga dalam perjuangan hidup keluarga mereka selanjutnya, tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, agar mereka tetap saling mencintai, saling setia satu sama lain, dan boleh semakin memperkembangkan kasih-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka. Juga kami memohon pertolongan dan tuntunan-Mu bagi saudari kami Agneta, yang hari ini mempersiapkan diri untuk ujian hasil penelitian, agar dapat berjalan dengan baik dan juga boleh mendapatkan hasil yang baik pula untuk ia dapat pakai dalam kehidupan selanjutnya, khususnya dalam pekerjaan-pekerjaannya, melayani umat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Refrain. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Refrain. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Refrain. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu,
Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu inilah yang menjadi tujuan hidup kita beriman, yakni agar kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal bukanlah hal yang begitu mudah kita peroleh ketika kita mengatakan saya percaya, saya beriman. Tetapi itu harus ditunjukkan dalam suatu perjuangan hidup kita dalam berhadapan dengan segala macam tantangan kehidupan, khususnya dalam hidup beriman. Dan itulah yang dihadapi oleh Stefanus dalam bacaan pertama tadi dari Kisah Para Rasul. Bagaimana pada zamannya Stefanus ketika ia mewartakan, dan juga pada zaman para rasul itu mereka mendapatkan atau menghadapi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Dan karena itu mereka tersebar, dikatakan tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Namun setelah Stefanus dibunuh, mereka tetap bersemangat, tetap berani meskipun harus berhadapan dengan penganiayaan itu. Ia tidak tinggal dalam suatu keluh kesah atau ratapan, tetapi ia bersemangat menghadapi peristiwa yang sulit yang mereka hadapi itu, memberikan kesaksian, memberikan pengajaran-pengajaran, sehingga semakin banyak orang percaya kepada Allah. Filipus misalnya pergi ke kota di Samaria memberitakan Mesias kepada orang di situ, dan ketika orang mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Dan juga orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat dapat disembuhkan. Inilah yang semakin memberikan kepada rasul-rasul semangat, kekuatan dalam pewartaan, dalam kesaksiannya, bahwa mereka toh juga diberikan kekuatan dan semakin banyak orang mau percaya di dalam pemberitaan dan kesaksian-kesaksian mereka meskipun dalam situasi yang sulit.
Dengan kata lain, bahwa dalam kehidupan iman kita tidaklah kita lepas dari persoalan-persoalan yang sulit. Kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang seringkali tidak kita inginkan dalam pewartaan kita, dalam kesaksian kita, dalam kehidupan beriman kita. Tetapi apa yang dialami oleh Stefanus dan para rasul yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi, kiranya juga menjadi semangat bagi kita. Penganiayaan tidak dapat menghentikan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Allah menghendaki agar setiap orang yang mau datang kepadanya sungguh-sungguh tidak akan hilang, melainkan akan diberikan kehidupan yang kekal. Itulah yang menjadi penegasan Yesus dalam bacaan Injil, bahwa kalau kita mau datang kepadanya, percaya dan melakukan apa yang dikehendakinya, maka kita pun akan datang kepadanya dan beroleh kehidupan yang kekal. Dan Yesus sendiri tidak akan membiarkan kita, Ia akan tetap menyertai kita, Ia akan tetap memberikan semangat dan kekuatan serta perlindungannya melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa diluputkan dari segala tantangan, dari segala persoalan-persoalan yang berat. Dan kita pun harus sungguh-sungguh mau dan berjuang serta berani di bawah tuntunannya menjalani kehidupan iman kita dan memberikan kesaksian-kesaksian akan Mesias, anak manusia yang diurapi, yang menjadi penyelamat bagi kita umatnya. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, sajian roti anggur, puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darah-Nya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, berkenanlah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, dan perkenankanlah kami memandang kemuliaan Putra-Mu terkasih
Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat,
para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan negara dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, semoga di antara mereka yang Kau panggil hidup di dunia ini, jangan sampai ada seorang pun yang hilang binasa, tetapi semoga kami Kau penuhi dengan jaminan janji-Mu, ialah Roh Kudus, agar kami memahami dan mengalami bahwa Engkau senantiasa mendampingi dan menyertai serta memberkati kami. Tuntun kami dalam hidup sepanjang hari ini, agar kami sungguh mampu menjadi saksi-saksi-Mu, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Hai makhluk semua, puji syukur 672. 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita.